Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Irma selaku dosen dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Ainul Latifah. Di sini akan melakukan penyuluhan tentang asuhan keperawatan komunitas pada populasi rentan, penyakit mental, kecacatan, dan populasi terlantar. Untuk populasi rentan atau populasi berisiko adalah kondisi yang mempengaruhi kondisi seseorang atau populasi untuk menjadi sakit atau sehat. Di sini pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenan dengan kekhususannya. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita, hamil, dan penyandang cacat. Untuk populasi rentan, penyakit mental di berbagai pelosok Indonesia masih ditemui cara penanganan yang tidak tepat bagi para penderita gangguan kesehatan mental. Penderita dianggap sebagai makhluk aneh yang dapat mengancam keselamatan seseorang. Untuk itu, penderita layak diasingkan oleh masyarakat. Untuk itu, pemberi informasi mengedukasi masyarakat sangatlah penting terkait kesehatan mental agar stigma yang ada di masyarakat dapat dihilangkan dan penderita mendapatkan penanganan yang tepat. Menurut WHO, kesehatan mental merupakan kondisi dari kesejahteraan yang didasari individu yang di dalamnya terdapat kemampuan untuk mengelola stres, kehidupan yang wajar, untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan serta berperan serta di komunitasnya. Seseorang yang sehat jiwa atau mental mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu merasa senang terhadap dirinya sendiri, mampu menghadapi situasi, mampu mengatasi kekecewaan dalam hidupnya, puas dengan kehidupannya sehari-hari, mempunyai harga diri yang wajar, menilai dirinya secara realistis, tidak berlebihan dan tidak pula merendahkan. Untuk yang kedua, merasa nyaman berhubungan dengan orang lain, serta mampu mencintai orang lain, mampu berhubungan pribadi yang tetap, dapat menghargai pendapat orang lain yang berbeda, merasa berbagai dari suatu kelompok, tidak mengakali orang lain dan juga tidak membiarkan orang lain mengakali dirinya. Untuk yang ketiga, mampu memenuhi tuntutan hidup serta menetapkan tujuan hidupnya realistis, mampu mengambil keputusan, mampu menerima tanggung jawab, mampu merancang masa depan, dapat menerima ide dan pengalaman baru. Untuk populasi rentan ini bisa dilihat di gambar orang tua yang memakai kursi roda dan tongkat. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 yang dimaksud dengan penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya. Dari sisi pengelompokannya, maka penyandang cacat dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental. Untuk penyandang cacat juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupannya, dan kehidupan diantaranya adalah berhak memperoleh pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya yang ada pada mereka. Perhatian masyarakatnya, keterbatasan yang dimiliki penyandang cacat masih sangat kurang, bahkan seringkali diabaikan dan dianggap sebagai beban. Tidak jarang ketersediaan lapangan pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki menjadi masalah tersendiri yang perlu mendapat perhatian. Untuk di sini ada pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, pasal 28, pasal 31 PP Nomor 43 Tahun 1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat, mewajibkan bahwa setiap pengusaha yang dimiliki jumlah karyawan 100 orang atau lebih pada perusahaan wajib mempekerjakan minimal 1 orang penyandang cacat untuk memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan atau kurang dari 100 orang jika perusahaan tersebut menggunakan teknologi yang tinggi. Rendahnya implementasi disebabkan antara lain ketidaktahuan, enggan melaksanakan, tidak ada pengawasan baik dari pemerintah maupun masyarakat, serta tidak ada penegak hukum. Dengan demikian, penyandang cacat perlu memahami hak-haknya, bukan berarti diistimewakan, tetapi juga jangan dimarginalkan. Populasi terlantar di sini bisa dilihat di gambar ada seorang anak yang tidur di jalanan atau di pinggir trotoar. Anak terlantar identik dengan kemiskinan, sehingga bertambahnya populasi mereka dapat menjadi indikator bertambahnya keluarga miskin. Kemiskinan dimunculkan gelandangan dan pengemis. Mereka menjadikan tempat ataupun
sebagai arena hidup termasuk pasar, kolong jembatan, trotoar, maupun ruang terbuka yang ada. Mereka tidak mempunyai tempat tinggal. Penanganan anak seperti anak terlantar sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sementara anak jalanan berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di sini banyak anak-anak yang memang dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab itu, seperti dimanfaatkan penghasilannya saja. Untuk peran perawat komunitas, perawat kesehatan komunitas bisa bekerja sama dengan komunitas dan populasi untuk mengurangi resiko angka kesakitan serta meningkatkan, mempertahankan, dan memperbaiki kembali kesehatan. Perawat kesehatan komunitas melakukan advokasi dalam tingkat sistem untuk mengubah kesehatan serta harus mengaplikasikan konsep perorganisasian dengan pengembangan komunitas, koordinasi perawatan, pendidikan kesehatan, kesehatan lingkungan, dan ilmu kesehatan masyarakat. Peran perawat komunitas. Perawat kesehatan komunitas bekerja sama dengan populasi dan berbagai kelompok, meliputi anggota dari tim kesehatan, masyarakat seperti epidemiologi, pekerja sosial, nutrisi, dan pendidikan kesehatan, organisasi kesehatan pemerintah, penyedia layanan kesehatan, organisasi dan koalisi, masyarakat, unit pelayanan komunitas seperti sekolah, lembaga bantuan hukum, unit gawat darurat, industri dan bisnis, institusi penelitian dan pendidikan. Untuk strategi intervensi keperawatan komunitas, proses kelompoknya di sini seseorang dapat mengenal dan mencegah penyakit tertentu setelah belajar dari pengalaman sebelumnya, dan jika masyarakat sadar bahwa penanganan masalah yang bersifat individual tidak akan mampu mencegah, maka mereka telah melakukan pendekatan dengan proses berkelompok. Pendidikan kesehatan, health promotion. Tujuan utama pendidikan kesehatan adalah agar seseorang mampu menetapkan masalah dan kebutuhan mereka sendiri, memahami apa yang dapat mereka lakukan terhadap masalahnya dengan sumber daya yang ada pada mereka, dan ditambahkan dengan dukungan dari luar, memutuskan kegiatan yang paling tepat guna untuk meningkatkan taraf hidup sehat dan kesejahteraan. Di sini ada kerjasama, yaitu sangat dibutuhkan dalam upaya mencapai tujuan asuhan keperawatan komunitas. Melalui upaya ini, berbagai persoalan di dalam lingkungan masyarakat akan dapat diatasi dengan lebih cepat. Prinsip keperawatan komunitas, kemanfaatan, otonomi, masyarakat diberikan kebebasan untuk melakukan atau memilih alternatif yang terbaik yang disediakan. Di sini ada keadilan, tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan kemampuan atau kapasitas komunitas. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.